Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, umat Kristiani pada bulan Desember ini, mulai dari 1 Desember sudah merayakan Natal. Berita sukacita menyambut Juru Selamat, kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Berbagai ekspresi cara setiap pribadi atau organisasi pun keluarga untuk menyambut Tuhan Yesus yang lahir di dalam hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, saya mencoba untuk mengisahkan kelahiran Juru Selamat yang diambil dari Alkitab kita, terkhusus dalam Matius pasal yang kedua dan Lukas pasal yang kedua tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada masa pemerintahan Kaisar Agustus, dia memerintahkan untuk mengadakan sensus kembali ke negerinya masing-masing. Demikian Yusuf dan Maria, ketika Maria sudah mengandung 9 bulan, mereka pergi ke Yerusalem, dan di Yerusalem dia mau melahirkan Yesus, tetapi dia mengetuk setiap rumah, bahkan 3 kali, 3 tempat, namun tidak ada yang memberikan tempat penginapan bagi Yesus, terkhusus bagi Maria untuk melahirkan. Tetapi di penginapan yang ketiga, keluarga mengatakan ada kandang domba yang masih bersih, belum pernah ditempati domba, dan di sanalah diarahkan Maria melahirkan Yesus, dan memang terjadilah demikian. Pada waktu Maria melahirkan Yesus ditemani oleh Yusuf, dan waktu itu datang gembala melihat bayi Yesus itu, dan mereka mempersembahkan persembahan. Mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan Tuhan, dan mereka menyenangkan Tuhan. Demikian juga orang Majus sebagai ahli bintang, mereka pun datang untuk menyembah Tuhan Yesus yang lahir itu, dan mereka membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur yang terbaik kepada Tuhan Yesus, dan mereka menginap di dekat bayi Yesus. Dalam hal itu mereka bermimpi ketika malaikat berbicara, "Kembalilah ke negerimu dengan jalan lain." Ternyata sebelumnya Herodes membuat suatu perintah supaya orang Majus sebagai ahli bintang itu pergi mencari bintang itu atau Yesus yang lahir itu, dan memberitahukan kepada Herodes dengan tujuan dia mau menyembah. Ternyata bukan mau menyembah, tetapi mau membunuh. Dan Tuhan tahu rencana niat jahat Raja Herodes. Itulah sebabnya maka diperintahkan orang Majus jangan kembali kepada Herodes, tetapi kembalilah ke negerinya dengan jalan lain. Herodes juga merasa terpancing emosinya karena merasa dibohongi, dikerjain oleh orang Majus. Dengan demikian dia membuat suatu perintah untuk membunuh bayi yang lahir dari 0 sampai 2 tahun. Memungkinkan posisi bayi Yesus pun waktu itu ikut dibunuh, tetapi Tuhan menjaga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kita kembali ketika Yesus lahir di dalam palungan, dan yang menjadi perenungan atau refleksi dari kisah kelahiran Yesus adalah, pertama, Maria yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ketika Tuhan memakai dia menjadi alatnya, rahimnya menjadi tempat bayi Yesus
untuk dilahirkan sebagai manusia supaya manusia mengenal Yesus. Karena kita tahu Yesus itu 100% Allah dan 100% manusia. Dia mau meskipun kemungkinan dia ditinggalkan oleh Yusuf sebagai tunangannya, dan mungkin juga dikucilkan oleh keluarganya, dan mungkin juga dikucilkan dari masyarakat atau adat karena hamil di luar nikah, tetapi bagi dia yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan, dan dia percaya kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan sayang, kalau Tuhan berpihak kepada Maria, apapun masalah pasti ada solusinya, karena tujuan kehidupan ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua yang saya pelajari adalah Yusuf. Dia tidak mau mempermalukan tunangannya Maria. Oleh karena Roh Kudus memberitahukan kepada Yusuf bahwa Maria hamil dari Roh Kudus, maka dia tetap menemani Maria walaupun dia tidak bersetubuh. Dalam hal ini saya pahami dia juga patuh kepada suara Roh Allah, dan dia juga tidak mau mempermalukan tunangannya. Hal itu juga menjadi satu motivasi, arahan, dan ajakan kepada saya dan kita semua. Tidak baik mempermalukan sesama kita, tetapi sebaik mungkin, sebisa mungkin, marilah kita menyenangkan hati sesama kita, dan kita hadir menjadi berkat bagi sesama kita. Kita boleh membawa berita sukacita. Kemudian saya perhatikan bahwa gembala itu adalah orang sederhana dan ekonomi menengah ke bawah, dan seringan mereka tidur di ladang, tetapi mereka datang menyembah Yesus. Yang kedua, orang Majus secara umum itu adalah orang pintar, orang kaya, menengah ke atas, tetapi mereka juga datang bahkan memberikan persembahan yang terbaik kepada bayi Yesus. Saya simpulkan bahwa segala yang miskin, yang menengah maupun yang kaya harus datang menyembah dan memuji Yesus sebagai juru selamat yang memberikan keselamatan itu kepada manusia. Selanjutnya saya pikir niat jahat Raja Herodes diketahui oleh Allah. Sekuat apapun manusia, bila Allah tidak berkenan dengan kejahatannya, itu tidak bisa terjadi. Dan selemah apapun manusia, ketika Allah berpihak kepadanya, maka dia dapat selamat. Karena memang Yesus itu juru selamat. Ini menjadi suatu penyemangat, menjadi suatu ketenangan jiwa, hati, roh manusia di hadapan Allah sebagai pengikut Yesus. Yang kemudian orang Majus itu siap diingatkan oleh malaikat supaya mereka kembali ke negerinya lewat jalan lain. Ini menjadi perenungan bagi kita dalam peradaban sebagai multi ras, bangsa, pengetahuan, ekonomi, untuk kita saling menghargai, saling menerima, dan saling menghormati. Dan kita juga harus kuat ketika ada ujian di berbagai tempat, adanya bencana, kelaparan, adanya banjir, ada gempa, ada sakit penyakit, ada muncul virus, ada peperangan, ada pertikaian, ada masalah. Semua itu merupakan ujian untuk kita boleh kuat dan menjadi pemenang, membawa pencerahan, membawa kedamaian dimanapun berada, khususnya dalam ekonomi yang krisis, yang kemungkinan secara ekonomi pun terancam ke depan. Tetapi itu tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak kuat, dan itu justru menjadi alasan bagi kita untuk tetap bersatu, untuk tetap damai, untuk tetap tenang, mengandalkan Tuhan dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam masa Natal ini adalah momen-momen sukacita. Apapun masalah yang dihadapi, tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Dan kalau ada masalah,
mari kita selesaikan bersama, secara khusus bila ada masalah dalam kepemimpinan kami. Ya, kalau memang kita bersatu sebagai anak Tuhan, tidaklah masalah itu menjadi gap di antara kita, atau tidaklah masalah itu menjadi pemisah di antara kita, tetapi kita harus saling mengampuni, dan tujuan kita adalah bagaimana kita boleh mensukseskan program dengan baik untuk kemajuan gereja kita, kemajuan jemaat, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam hal itu marilah kita sebagai sesama saling memaafkan, dan juga kami juga sebagai pimpinan jemaat, sebagai pendeta, sebagai teman, sebagai ibu, sebagai opung bagi cucu, mohon maaf lahir dan batin ketika kita memaafkan, bukan karena dia sudah berbuat baik kepada kita, bukan karena dia sudah mengampuni kita, bukan karena dia sudah datang kepada kita, tetapi kita mengampuni, kita memaafkan, kita mengasihi. Oleh karena kita belajar kepada Allah, Dia mengampuni, Dia memaafkan, Dia mengasihi kita, orang yang berdosa ini, bahkan dirinya sendiri menjadi garansi, menjadi jaminan supaya kita selamat. Itulah teladan bagi kita. Mari kita saling mengasihi, mari kita saling mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, dan kami percaya ke depan juga Tuhan menyertai kami, Tuhan menyelamatkan kami, dan Tuhan selalu ada bagi kami. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati masa depan kami, berkati persekutuan kami, berkati teman kami, sahabat, dan kekasih kami. Terpujilah Tuhan, dengar kabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin.